gini gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Peraturan dan Regulasi dalam Etika. Disusun oleh Muhammad Sultan Ansori dan Muhammad Repi Ardiansyah. Latar belakang. Kemajuan teknologi informasi membawa banyak kemudahan, tetapi juga menghadirkan berbagai persoalan baru seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi, serta tindakan ilegal di ruang digital. Indonesia sendiri beberapa kali menghadapi kasus besar yang menunjukkan bahwa sistem regulasi masih belum berjalan optimal. Karena itu, keberadaan aturan dan regulasi adalah hal penting agar penggunaan teknologi tetap terkendali dan sesuai etika. Urgensi regulasi. Regulasi teknologi diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, menjaga keamanan data, dan membatasi penyimpanan yang mungkin terjadi. Aturan ini juga membantu profesional TI agar bekerja sesuai standar yang benar dan bertanggung jawab. Tanpa regulasi yang jelas, aktivitas digital berpotensi menimbulkan masalah besar bagi individu dan institusi. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, apa definisi regulasi dalam etika profesi dalam bidang teknologi informatika. Yang kedua, apa saja undang-undang yang menjadi dasar hukum aktivitas TI di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana prinsip-prinsip etika dan regulasi diterapkan dalam praktik profesional. Yang keempat, apa kendala utama dalam penegakan regulasi TI di Indonesia. Yang kelima, bagaimana upaya yang diperlukan untuk memperkuat regulasi TI di era digital. Selanjutnya ada tujuan penelitian, menjelaskan konsep dasar regulasi dan etika profesi TI, mengidentifikasi landasan hukum yang mengatur kegiatan TI di Indonesia, menguraikan prinsip-prinsip etika serta bentuk regulasi yang berlaku, menganalisis implementasi regulasi menggunakan studi kasus nyata. Yang terakhir, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas regulasi TI. Selanjutnya ada pengertian peraturan dan regulasi. Pengertian peraturan dan regulasi dalam konteks etika profesi teknik informatika merujuk pada seperangkat norma hukum, kebijakan, dan standar yang mengatur perilaku profesional di bidang TI. Perbedaannya, peraturan adalah aturan formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, sementara regulasi adalah proses pengaturan dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Karakteristik khusus. Regulasi etika profesi TI berbeda dengan etika murni karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pelanggaran tidak hanya berdampak pada reputasi profesional, tetapi juga berujung pada sanksi administratif, perdata, bahkan pidana. Selanjutnya ada landasan hukum TI di Indonesia. Ada UU ITE, regulasi utama. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ruang lingkup pengaturan. Yang pertama ada transaksi elektronik dan tanda tangan digital. Yang kedua ada perlindungan data dan informasi elektronik. Yang ketiga ada perbuatan yang dilarang di dunia cyber. Yang keempat ada penyebaran konten ilegal. Yang kelima ada pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Kritik. Beberapa pasal yang dianggap sebagai pasal karet yang multitafsir, khususnya pasal 27 ayat 3 dan pasal 8 ayat 2 yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap pejabat publik. Undang-Undang PDP dan regulasi pendukung. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data. Yang ketiga ada sanksi pelanggar. Yang keempat ada implementasi penuh. Oktober 2024. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Ada perlindungan hak kekayaan intelektual, perangkat lunak dan konten digital, pencegahan pembajakan software. Dan ada juga regulasi teknis lainnya, yaitu peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur aspek teknis penyelenggaraan sistem elektronik, keamanan siber, dan perlindungan infrastruktur informasi kritis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip regulasi etika TI. Regulasi TI berlandaskan beberapa prinsip utama. Yang pertama ada legalitas, yaitu segala tindakan harus memiliki dasar hukum.
Yang kedua ada proporsionalitas, sanksi tidak boleh melampaui tingkat pelanggaran. Yang ketiga ada transparansi, pengguna berhak mengetahui bagaimana data mereka dikelola. Keamanan, keamanan yaitu kewajiban menjaga data dari kebocoran atau serangan. Dan yang terakhir adalah keadilan, yaitu hak akses dan perlakuan hukum yang setara bagi semua pihak. Selanjutnya ada implementasi regulasi. Pelaksanaan regulasi melibatkan berbagai pihak. Institusi pemerintahan dan swasta harus menerapkan prosedur keamanan data. Sedangkan profesional TI wajib mematuhi aturan penggunaan sistem dan tidak menyalahgunakan akses. Pengawasan dilakukan oleh Kominfo dan BSSN. Namun tantangan muncul karena luasnya ekosistem digital dan keterbatasan sumber daya pengawas. Tantangan penegakan regulasi. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Di sini ya. Selanjutnya ada tantangan penegakan regulasi. Beberapa kendala dalam penegakan regulasi TI antara lain tumpang tindih pasal dalam undang-undang ITE yang sering menimbulkan multitafsir, lemahnya pengamanan data pemerintah, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kapasitas penegak hukum yang belum memadai dalam menangani kasus-kasus cyber yang semakin canggih. Studi kasus Septia Dwi Pertiwi, kriminalisasi buruh melalui Undang-Undang ITE. Kasus singkat, Septia Dwi Pertiwi, buruh PT High Five Jakarta, dilaporkan polisi atas tuduhan pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Setelah berkeluh kesah di media sosial tentang pelanggaran hak pekerja, pemotongan upah, lembur tidak dibayar, tekanan kerja berlebihan. Sidang pertama 17 September 2024. Kasus Septia Dwi Pertiwi yang tadinya masalahnya penyalahgunaan Undang-Undang ITE untuk membungkam kritik pekerja. Septia ditahan meskipun pasal yang digunakan sudah tidak berlaku di Undang-Undang ITE versi 2024. Terjadi pelanggaran KUHP dan HAM, ketidakadilan sistemik. Korban dikriminalisasi, pelanggar hak tidak diproses. Dampaknya efek ketakutan bagi pekerja lain untuk menyuarakan pelanggaran hak, hilangnya kepercayaan pada sistem hukum, dan terhambatnya kebebasan berekspresi. Solusinya revisi pasal karet Undang-Undang ITE, pembentukan regulasi perlindungan whistleblower, penguatan pengawasan ketenaga kerjaan, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Studi kasus yang kedua ya, pembobolan Pusat Data Nasional atau PDN Juni 2024. Latar belakang kasus singkatnya, 20 Juni 2024 Pusat Data Nasional atau PDN Kemenkominfo diretas menggunakan ransomware brand Cipher. Password sistem admin 1234 tanpa backup data, layanan publik lumpuh, paspor, PPDB, imigrasi, dan e-visa. Masalahnya pelanggaran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan Perpres Nomor 47 Tahun 2023 tentang strategi keamanan cyber, melanggar prinsip good governance, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme. Dampaknya lumpuhnya layanan publik, paspor, PPDB, imigrasi, dan e-visa, ancaman kebocoran data pribadi jutaan warga, nikah, data kesehatan, BPJS, kerugian ekonomi, dan hilangnya kepercayaan publik. Solusinya implementasi backup 321, penerapan standar ISO 27001, audit keamanan berkala, peningkatan
kompetensi SDM melalui pelatihan keamanan cyber dan transparansi dengan mekanisme pertanggungjawaban jelas. Peran pemerintah wajib membangun regulasi yang melindungi masyarakat, memperkuat kelembagaan keamanan cyber, serta menjamin penyedia layanan mengikuti standar keamanan. Pemerintah juga harus transparan dalam menangani insiden digital. Peran profesional TI harus menjaga etika kerja, tidak menyalahgunakan akses, serta memastikan sistem yang mereka kelola aman. Mereka memiliki tanggung jawab moral dan teknis dalam menjaga keamanan data dan keberlangsungan layanan. Peran masyarakat perlu memahami hak-hak digital, menjaga privasi, dan bijak menggunakan teknologi. Kesadaran publik terkait keamanan digital sangat penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman. Kesimpulannya, yang satu, fondasi regulasi. Peraturan dan regulasi merupakan fondasi penting ekosistem digital yang aman, adil, dan bermanfaat. Indonesia memiliki kerangka regulasi cukup komprehensif, namun implementasinya bermasalah. Yang kedua, ketidakseimbangan penegakan. Terdapat disparitas signifikan, individu lemah mudah dikriminalisasi, institusi kuat tidak bertanggung jawab atas kelalaian. Ketiga, urgensi reformasi. Diperlukan revisi regulasi bermasalah, Undang-Undang ITE, penguatan implementasi Undang-Undang PDP, dan peningkatan keamanan cyber sebagai prioritas nasional. Yang keempat, tanggung jawab kolektif. Penegakan regulasi etika profesi TI memerlukan kolaborasi solid antara pemerintah, institusi, profesional TI, akademis, dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan penting. Regulasi harus menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan HAM, khususnya kebebasan berekspresi. Penutup, visi dan harapan. Visi menciptakan ekosistem digital Indonesia yang aman, adil, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat melalui regulasi yang efektif dan penegakan hukum yang berkeadilan. Harapannya regulasi yang melindungi, bukan mengkriminalisasi, teknologi yang mengabdi pada kepentingan masyarakat, profesional TI yang beretika dan bertanggung jawab, dan masyarakat yang melek digital dan aware terhadap hak-haknya. Pesan penutup, regulasi bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan lebih besar. Melindungi hak individu, mendorong inovasi bertanggung jawab, dan membangun masyarakat digital yang sejahtera. Mari bersama-sama mewujudkan visi tersebut melalui komitmen dan kolaborasi semua pihak. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stopnya mana? Ini ya.